Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi teman-teman di channel Jiwa Jawa. Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat, selalu patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Teman-teman, sebelum lanjut menonton video ini, saya persilahkan untuk menekan tombol like dan subscribe apabila belum. Serta setelah menonton video ini silahkan tinggalkan komentar yang positif yang bersifatnya membangun untuk channel ini. Kali ini kita masuk ke segmen obrolan pusaka lagi, Mas. Ngobrol pusaka dan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai apa sih sisi mistisnya dari keris itu. Pasti kan sebuah keris ada mistisnya, Mas. Jadi mungkin pertanyaan spesifiknya seperti ini, Mas. Di masyarakat itu sering sekali masyarakat menganggap keris itu dengan hal-hal yang mistis, dengan hal-hal yang sakral. Itu menurut pandangan kacamata Mas Aldi seperti apa? Jadi saya jelaskan langsung ya, Mas. Jadi di sini niat saya bukan menggurui, niat saya bukan untuk menjadikan sumber yang utama, tapi di sini saya akan sharing saja, sharing pengalaman maupun sharing apa yang telah saya pelajari. Banyak masyarakat yang menganggap keris itu mistis. Keris itu adalah alat untuk berbuat kebatilan, syirik dan lain-lain. Itu sebenarnya ya sudah berkembang di masyarakat ini sejak lama. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa keris itu mistis, keris itu bernilai spiritual, itu saya pastikan ya. Karena apa? Keris itu dibuat itu menggunakan laku, baik perhitungan hari, perhitungan tanggal, perhitungan, ya semua perlu perhitungan dan semua menggunakan sisi spiritual. Maka dari itu keris tetap mistis, keris tetap bernilai spiritual, sakral. Sakral. Tetapi seperti yang saya jelaskan tadi, sisi magis keris itu seharusnya dikemas dengan baik. Keris adalah sarana doa. Ini harus diluruskan ya, Mas. Sarana doa, sarana mengembalikan jati diri bangsa, sarana untuk berkaca diri. Kan keris itu kan setiap perinciannya, setiap bentuknya itu kan punya filosofi sendiri. Misalnya saja yang paling bisa kita lihat dari keris sebelum dibuka, warangkanya. Iya. Handle-nya atau ukirnya atau pegangan keris ini itu kenapa kok tidak lurus gitu, Mas? Sebagai orang Jawa, semakin berisi maka semakin merunduk. Maka deder keris atau handle atau pegangan keris itu berbentuk merunduk gitu. Selalu ya, Mas? Selalu, apalagi keris Jawa. Nah, itu adalah salah satu contoh yang paling nyata bahwa keris itu adalah sarana untuk berkaca diri. Seperti itu. Nah, kita akan menarik lagi ke belakang sejarah. Kenapa keris di Indonesia selalu diidentikan dengan konotasi negatif? Tidak lain tidak bukan, salah satunya adalah karena adanya pengaruh Belanda atau penjajahan. Nah, masa penjajahan itu masyarakat pada saat itu sudah menggunakan keris untuk semangat, untuk pusaka. Pusaka dalam artian begini, Mas. Pusaka itu dengan saya menggunakan keris, maka saya akan lebih semangat, saya akan lebih percaya diri. Ya, tapi gimana? Zaman dulu itu keris juga dijadikan sebagai senjata, Mas. Maksudnya untuk menikam seperti itu. Seharusnya iya, Mas. Tetapi seperti yang saya baca bahwa keris itu digunakan untuk senjata duel, tidak untuk senjata perang. Baik senjata duel, senjata untuk mengeksekusi secara seremonial, kemudian senjata untuk pamungkas. Senjata yang paling terakhir apabila sangat dibutuhkan. Duel itu maksudnya kalau ada pertarungan satu lawan satu, ya, seperti itu.
itu sudah benar-benar kalau sudah darurat maka menggunakan keris. Nah, balik lagi ke penjajahan tadi, Mas. Orang dulu Indonesia itu sudah banyak menggunakan keris. Tetapi dengan adanya kemajuan keris itu, penjajah pada saat itu tidak rela dong. Dengan orang semakin berbudaya maka akan semakin kuat jati dirinya, maka diombang-ambingkan oleh para penjajah. Dengan cara apa? Ya dengan mendoktrin bahwa keris itu adalah larangan agama. Keris itu adalah sarana untuk berbuat begini. Nah, akhirnya masyarakat beberapa terpengaruh oleh itu dan pola doktrin pikir mereka berhasil. Pola pikir masyarakat sampai sekarang banyak yang seperti itu. Maka akhirnya keris itu dilarung, keris itu di nuwun sewu ada. Saya melihat keris itu dipotong-potong, diinjak-injak itu ada, Mas. Tapi akhirnya juga menuai apa yang dia perbuat. Karena keris adalah benda yang dibuat dengan hati, keris dibuat dengan laku, dengan doa, maka doa yang baik kemudian diperlakukan dengan buruk, maka doa itu akan berbalik arah. Gitu, Mas. Nah, ini juga ada lagi sinetron misalnya. Sinetron itu menggunakan keris sebagai media untuk santet dan lain-lain. Nah, itu yang seharusnya dukun-dukun di sinetron. Seharusnya itu diluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Seperti itu nih, Mas ya. Oke, Mas. Berarti yang pertanyaan tadi di masyarakat sudah terjawab ya, insya Allah. Lalu saya masuk ke pertanyaan pribadi dari diri saya sendiri. Untuk kita kan seorang muslim ya, Mas, di Indonesia. Mayoritas muslim walaupun ada juga agama-agama yang lain. Lalu kita sebagai umat muslim itu seharusnya seperti apa menyikapi hal-hal mistis dari keris itu? Saya jelaskan dulu. Keris itu mengandung nilai spiritual. Jadi spiritual itu tidak terbatas dengan agama. Jadi semua orang berhak untuk menentukan nilai spiritualnya. Tetapi saya di sini akan berbicara mengenai keris dengan umat Islam karena saya Islam, dengan Islam Muslim ya. Jadi keris itu adalah dari besi, dari logam. Sedangkan logam itu terdapat pada surat Al-Hadid. Ayatnya saya lupa, nanti bisa menunjukkan ayatnya ya. Bahwasannya Allah itu menciptakan besi dengan disertai kekuatan di dalamnya. Nah, kekuatan ini tentang apa? Wallahu alam. Kita bisa menafsirkan sendiri-sendiri, tentunya dengan didampingi oleh ahli tafsir seperti itu, Mas. Nah, sedangkan keris itu pamornya pun ada yang menggunakan nilai Islam, pamor alif. Kemudian pamor yang lainnya juga ada seperti itu. Kemudian ada juga keris itu digunakan oleh para pahlawan kita yang mayoritas adalah muslim. Kembali lagi ke yang tadi. Makanya bahkan Diponegoro, Pangeran Diponegoro itu Islamnya kuat sekali. Itu pun menggunakan keris di depannya. Yang kerisnya masih jadi polemik sampai sekarang ya. Ya, seperti itu. Bahkan para pendiri bangsa lainnya, Bung Karno juga berkeris, kemudian Pak Sudirman, Jenderal Sudirman juga berkeris, dan banyak yang lainnya. Nah, Sentot Ali Basah pun juga berkeris. Banyak sekali kalau kita mau menilai bahwa pendiri-pendiri bangsa kita itu berkeris. Maka dari itu, kenapa kok kita anti keris, anti benda pusaka seperti itu? Terus beberapa hari yang lalu saya melihat di YouTube, Mas, itu di channelnya JS Collection, Pak Joko, seorang kolektor keris itu ada di dalam keris itu dibagi menjadi beberapa, 2 atau berapa saya lupa. Itu ada histoteri 1 dan histoteri 2 kalau nggak salah. Itu histoteri 1 itu isinya bahwa keris itu dibuat dengan hanya doa. Jadi seseorang datang ke empu,
menceritakan apa yang dirasakan, lalu empu mengaplikasikannya dan membuat keris tersebut dan diisi dengan doa. Lalu yang isoteri kedua itu orang-orang ada yang menganggap bahwa keris itu diisi dengan kodam, dengan jin, seperti itu. Itu mungkin Mas Aldi bisa memaparkannya lebih jelas kepada saya. Jadi gini, saya juga mengaturkan sungkem saya kepada Pak Joko Supriyadi sebagai senior saya. Saya ingin menjelaskan bahwa dasar memahami keris itu ada dua. Satu isoteri, dua eksoteri. Eksoteri ini mengenai keindahan keris, fisiknya. Nah, isoteri ini spiritualnya. Nah, isoteri, jadi Mas tadi mengatakan histoteri, yang benar itu isoteri. Iso itu di dalam dan exo itu di luar. Isoteri ini menurut Pak Supriyadi tadi dibagi menjadi dua. Pak Joko Supriyadi itu dibagi menjadi dua. Yang satu isoteri yang beranggapan bahwa keris adalah manifestasi doa. Jadi apa yang terkandung di dalam keris semua itu baik. Tergantung doa itu mengenai apa. Jadi misalnya orang pada zaman dulu itu kalau punya masalah karena tidak ada sosmed, dulu itu meluapkannya dengan membuat pusaka untuk mengaplikasikan doa untuk terwujud. Jadi dia bertamu ke empu, menjelaskan masalahnya, konsultasi. Nah, empu yang akan membabar pusaka yang cocok untuk orang itu. Oh, kowe masalahmu iki, ya tak dongakne dadine keris iki. Berikut dengan pamor dan dapurnya. Betul. Nah, seperti itu. Jadi untuk golongan ini tidak mengenal keris itu memilih atau keris itu cocok untuk keris itu cocok untuk dia. Keris ini tidak cocok untuk ini, pamor ini tidak cocok untuk ini. Tetapi yang kedua ada lagi. Yang kedua ini dijelaskan bahwa isoteri keris itu diisi oleh jin, kodam ataupun arwah. Jadi ini adalah pengaruh dari nenek moyang kita yang dulu menganut dinamisme, animisme seperti itu. Nah, kalau kita menganut yang kedua ini, kita tentunya berkewajiban untuk ngopeni, misalnya ngasih kembang atau pokoknya ubur rampenya itu mungkin sebagai umat muslim agak ruwet gitu. Tetapi saya juga menghargai untuk yang menganut isoteri kedua ini. Karena apa? Karena Indonesia ini kan beragam, Mas. Jadi ada yang kepercayaan seperti ini, kepercayaan seperti ini. Tetapi untuk umat muslim saya menyarankan untuk menganut yang pertama tadi. Karena apa? Keris adalah manifestasi doa dari empu. Seperti itu, Mas. Terus berarti bisa dikaitkan dengan kayak dapur naga ya, Mas. Naga itu kan ada mut-mutannya. Itu berarti mungkin agar aura negatifnya tidak keluar seperti itu. Jadi itu tadi menurut miturut yang kedua tadi. Bahwasannya dapur tidak selalu cocok dengan ini, pamor tidak selalu cocok dengan ini, termasuk naga yang tidak ada mut-mutannya. Menurut para ahli spiritual, naga yang tidak memakai mut-mutan itu ganas. Singo juga ya, Mas? Iya. Nah, maka dengan itu dikasih mut-mutan. Mut-mutannya bisa berlian, mut-mutannya bisa dengan emas, perak, dan lain-lain. Nah, ini termasuk condong ke yang kedua. Jadi seperti itu, Mas. Berarti belajar mengenai tosanaji itu sesuatu yang subjektif ya, Mas? Tergantung bagaimana orangnya menyikapi. Nah, ini juga berpengaruh pada saat kita menilai keris. Jadi keris itu kan memilih tuannya. Jadi gini, misalnya Anda melihat keris. Nah, keris ini menurut Anda baik, bagus. Wah, aku senang. Aku ingin memaharinya. Tetapi menurut orang itu, wah, gak apik, Mas, itu gak baik untuk kamu. Yang lain lagi, itu bagus. Yang lain lagi, wah, itu gak cocok buat kamu. Tapi kan itu kan kembali lagi ke kita. Bagaimana kita menilai keris ini. Kalau cocok, ambil, beli atau mahar. Insya Allah doa yang terkandung dalam keris itu tadi
akan bermanfaat bagi jenengan seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jawa Joko. Supriyadi, Iya. nggih. Itu keris itu jangan hanya dilihat tapi dipelajari, dan jangan hanya dimiliki tapi juga dianalisa. Nggih, Mungkin seperti itu. ya, Mas. Mungkin teman-teman itu saja ya, Mas. Nggih. Apa ada tambahan? Monggo. Mungkin ini nanti kita akan mencoba menguak bagaimana oknum-oknum menggunakan keris sebagai media berbohong, media untuk merugikan orang lain, seperti itu, Mas. Dan itu perlu diluruskan ya, Mas. Ya, sangat perlu. Mungkin sudah ya, Mas. Nggih, Ada yang tambahan lagi? Cukup? cukup. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita cukupkan di sini dulu. Pesan kami jangan lupa tekan like serta subscribe dan tinggalkan komentar yang positif. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata maupun materi yang kami sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.